dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 33. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai pengaruh hand sanitizer aroma orange oil terhadap kesehatan. Terutama dalam masa pandemi ini, kita semua pasti makin sering dong pakai hand sanitizer demi menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai hand sanitizer lebih lanjut, mari kita lihat dulu data pemantauan kasus COVID-19. Berikut adalah grafik berdasarkan data yang saya ambil dari tanggal 30 Desember 2021 sampai 28 Januari 2022. Grafik ini merupakan grafik polinom derajat keenam. Persamaan grafik adalah Y sama dengan 7M min 05 X pangkat 6 dikurang 0,0061 X pangkat 5 ditambah 0,2162 X pangkat 4 dikurang 3,7706 X pangkat 3 ditambah 31,976 X kuadrat dikurang 84,763X ditambah 159,68. M-5 dapat disubstitusikan dengan 10 pangkat min 5, sehingga koefisien X pangkat 6 menjadi 7 dikali 10 pangkat min 5. Sekian dari saya mengenai grafik pemantauan data positif COVID-19. Selanjutnya, saya Gibi dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan 5 upaya imunisasi yang efektif di era normal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu imunisasi. Imunisasi merupakan proses pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu dengan diberikan vaksinasi. Vaksinasi sendiri merupakan pemberian vaksin dengan tujuan merangsang atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Sehingga ketika kita terpapar penyakit tersebut, kita tidak akan merasa sakit atau hanya merasakan gejala ringan saja. Selain dari vaksinasi, kita juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan 5 cara. Yang pertama, kita bisa dengan berolahraga. Dengan berolahraga, kita bisa terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Selain itu, kita juga bisa terhindar dari terinfeksi virus ataupun bakteri. Yang kedua, kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena buah-buahan dan sayur-sayuran memiliki vitamin, mineral, dan antioksidan yang tinggi, sehingga bisa melawan virus dan radikal bebas. Yang ketiga, kita bisa beristirahat yang cukup. Karena ketika beristirahat dengan cukup, tubuh kita bisa melakukan regenerasi dan melakukan penyembuhan. Yang keempat, kita bisa berjemur. Dengan berjemur, kita bisa menerima vitamin D dari matahari yang sangat bagus untuk menjaga kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, kita bisa mengkonsumsi vitamin. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Gaby mengenai 5 tindakan imunisasi yang paling efektif untuk diambil selama masa pandemi ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai adaptasi. Adaptasi adalah cara suatu organisme untuk menyesuaikan dirinya dengan tekanan lingkungan yang baru. Nah, tujuannya adalah supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Nah, berarti kalau misalnya dalam masa pandemi ini, supaya kita itu melindungi diri dari virus atau penyakit yang ada. Nah, adaptasi itu dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologis, fisiologis, dan perilaku. Kalau adaptasi morfologis berarti ada perubahan pada struktur tubuhnya. Kalau adaptasi fisiologis berarti ada perubahan proses tubuh yang membantu organisme untuk tetap bertahan hidup atau bereproduksi. Kalau adaptasi perilaku berarti ada perubahan pada tindakannya. Nah, tapi kalau masa pandemi ini berarti adaptasi kebanyakan bentuknya adalah adaptasi perilaku. Contoh adaptasi di masa pandemi ini ada kita selalu ngecek suhu, scan peduli lindungi, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer sebelum kita masuk ke fasilitas umum kayak mall atau restoran atau tempat lainnya. Nah, terus kalau misalnya badan kita kurang sehat dan memiliki gejala COVID-19, kita juga biasanya ngambil tes antigen atau PCR. Selanjutnya, kalau kita pergi keluar dari rumah, kita juga wajib mengenakan masker dan selalu menghindari memegang area wajah. Selain itu, kita juga mempraktikkan physical distancing minimal 1 meter. Sekian dari saya mengenai tindakan-tindakan adaptif yang telah kita ambil selama masa pandemi ini. Perkenalkan, saya Chloe dari kelompok 6, 11 MIPA 2, nomor absen 9, akan menjelaskan tentang penggunaan gelombang cahaya di masa new normal. Apa itu cahaya dan gelombang cahaya? Cahaya adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata manusia dan dapat diteruskan melalui medium gas, padat, ataupun cair. Sedangkan gelombang cahaya adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Cahaya memiliki sifat-sifat gelombang elektromagnetik, yaitu dispersi, interferensi, dan difraksi. Apa itu sinar infrared? Infrared atau disebut juga dengan sinar inframerah adalah tipe radiasi energi atau sinar elektromagnetik yang panjang gelombangnya melebihi cahaya yang terlihat oleh mata manusia, yakni sekitar 700 nm sampai 1 mm. Meskipun tidak terlihat,
Sinar ini masih dapat dirasakan melalui radiasi panas yang ditimbulkan. Tapi apa harus dengan cahaya? Salah satu gejala awal dari COVID adalah demam. Karena itu, sebelum kita bisa memasuki tempat-tempat umum seperti mall atau restoran, hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah untuk mengecek suhu tubuh kita terlebih dahulu. Nah, untuk menghindari kontak secara langsung, kita gunakanlah termogan. Termogan ini digunakan dengan menembak objek yang ingin diukur suhunya. Objek yang dibidik akan diserap radiasi elektromagnetik atau sinar inframerahnya oleh alat ini. Sinar inframerah yang terserap tadi akan menembus dan dihantarkan ke alat pendeteksi yang ada di dalamnya, yaitu termopil. Termopil ini akan mengubah pancaran radiasi tadi menjadi energi listrik, yang kemudian akan menunjukkan suhu badan kita. Tingkat akurasi alat ini sangat bergantung dari cara penggunaan kita sendiri. Semakin dekat jarak antara objek dan termogan, maka semakin akurat juga hasilnya. Selain itu, kita gunakan juga pada benda-benda keseharian kita, seperti misalnya teropong night scope, remote TV, dan alat sensor yang ada di wastafel, pintu, dan sebagainya. Meskipun dengan berjalannya masa new normal ini kita mengandalkan termogan, kita masih tetap harus berhati-hati. Radiasi inframerah ini sama bahayanya dengan sinar UV, dan pemaparan yang berlebihan dapat merusak jaringan kulit dan memicu timbulnya flek hitam, yang bisa juga menjadi tanda awal pertumbuhan sel kanker. Selain itu, kita juga harus waspada untuk tidak mendekati mata saat pemakaian. Selanjutnya, Searan dari 11.2% 2 akan menjelaskan tentang Sanora Sanitizer Orange Oil yang merupakan produk koloid dari kelompok 6 kelas 11.2. Sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan percobaan terlebih dahulu. Yang pertama, mempelajari konsep materi koloid. Yang kedua, mengetahui cara membuat hand sanitizer gel. Dan yang ketiga, mengetahui jenis koloid pada hand sanitizer gel. Yang pertama, apa itu koloid? Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Dalam koloid, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Nah, apa jenis sistem koloid pada hand sanitizer gel yang akan kita buat ini? Hand sanitizer yang dihasilkan berbentuk gel, dan gel itu sendiri termasuk jenis sistem koloid. Gel, atau emulsi padat, merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair, karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Maka, dalam hand sanitizer gel ini, terdapat fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat. Nah, jika dikaitkan dengan judul ilmiah kami, yaitu pengaruh hand sanitizer aroma orange oil terhadap kesehatan, kita dapat melihatnya dari dua sisi, yaitu yang salah satunya dari hand sanitizer gelnya itu sendiri. Dari bahannya, terdapat aloe vera yang dapat melembabkan kulit dan terdapat alkohol yang merupakan zat antiseptik yang dapat membunuh kuman. Nah, untuk manfaat orange oil itu sendiri terhadap kesehatan, terdapat manfaat terhadap kesehatan spiritual dan kesehatan jasmania. Untuk kesehatan spiritual dapat menenangkan pikiran dan membangkitkan gairah dan semangat, sedangkan untuk jasmania dapat bermanfaat untuk kulit kita, yaitu membantu penyembuhan kulit, menenangkan kulit eksema, mengurangi jerawat, dan juga mengatasi ketombe. Halo, perkenalkan, nama saya Ansela dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 12. Pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hand sanitizer gel aroma orange oil. Yuk kita lihat alat dan bahan yang dibutuhkan. Gelas ukur, mangkuk dan sendok, alkohol 70%, aloe vera gel, essence orange oil, dan yang terakhir, botol hand sanitizer. Sekarang perhatikan cara membuatnya ya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan. Tuang sebanyak 35 ml alkohol 70% ke dalam gelas ukur. Lalu, masukkan alkohol 70% tersebut ke dalam mangkuk. Tuang aloe vera gel sebanyak 15 ml atau setara dengan 1 sendok makan ke dalam sendok makan. Masukkan aloe vera gel tersebut ke dalam mangkuk. Aduk campuran alkohol 70% dan aloe vera gel tersebut hingga terlarut dengan sempurna. Dan nantinya akan terbentuk cairan menyerupai gel.
Tuangkan sebanyak 2 tetes essence orange oil ke dalam campuran alkohol 70% dan aloe vera gel tersebut. Kemudian, aduk campuran tersebut hingga merata. Sanora sudah jadi. Masukkan Sanora ke dalam botol hand sanitizer yang telah disiapkan sebelumnya. Sanora siap digunakan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa hand sanitizer gel aroma orange oil yang saya buat berhasil. Sesuai juga dengan tujuan dari percobaan ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan hand sanitizer gel aroma orange oil, untuk mempelajari konsep materi koloid, dan yang terakhir, untuk mengetahui jenis sistem koloid yang terkandung dalam hand sanitizer gel ini. Sesuai dengan percobaan yang saya lakukan, saya membuat hand sanitizer gel. Gel itu termasuk ke dalam salah satu sistem koloid, yaitu emulsi padat. Dari proyek kali ini, saya sadar bahwa kita harus senantiasa sadar atas hal-hal yang terjadi di sekitar kita, seperti berita-berita dan grafik COVID-19 di Jakarta maupun di Indonesia. Selain itu, kita juga harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi dan wawasan yang ada untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan hand sanitizer yang juga bisa kita buat dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Kita juga harus menerima vaksin, dan dari proyek kali ini saya juga belajar untuk berdinamika di dalam kelompok. Maka dari itu, harapan saya adalah agar semua orang dapat menyadari hal yang sama, sehingga dapat mengikuti protokol kesehatan dan pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dari Project Integrated Learning kali ini, saya belajar untuk lebih peka terhadap hal-hal di sekitar kita. Saya merasa lebih mengetahui tentang info-info yang ada dan terjadi di Jakarta pada saat ini. Seperti misalnya kasus COVID-19 di Jakarta yang dari hari ke hari semakin meningkat, berbagai jenis vaksin yang bisa diterima pada kondisi COVID-19 ini dengan efikasi yang berbeda-beda, dan juga cara kita untuk beradaptasi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Selain itu, saya juga belajar bahwa seiring berkembangnya zaman, teknologi pun tentunya ikut berkembang, dan terbukti pada pemanfaatan thermogans sekarang ini. Di saat pandemi, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Dan hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mencuci tangan secara rutin dengan hand sanitizer yang bisa kita buat sendiri di rumah. Dengan adanya proyek ini, saya berharap agar setiap orang yang menonton video ini bisa menambah pengetahuannya mengenai kondisi pandemi, dan juga berharap agar pandemi ini bisa cepat berakhir, agar kita bisa beraktivitas dengan normal. Melalui proyek ini, saya belajar bahwa saya harus selalu membaca berita-berita terbaru supaya saya mengetahui mengenai situasi pandemi saat ini. Selain itu, saya juga belajar bahwa ada berbagai macam alat dan berbagai macam tindakan yang dapat kita ambil untuk mencegah penyebaran dan melindungi diri kita sendiri dari penyakit ini. Selanjutnya, harapan saya adalah supaya kita secara bersama-sama, sesuai dengan salah satu nilai Serviam, yaitu persatuan, dapat secara bersama-sama melawan pandemi ini. Selain itu, kita juga harus selalu tangguh dan pantang menyerah dalam situasi yang sulit ini, seperti yang tercermin dalam salah satu nilai Serviam. Dari proyek kali ini, saya belajar bahwa banyak tindakan-tindakan mudah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Selain itu, saya juga belajar untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk mencegah penyebaran virus ini. Dari proyek kali ini, saya berharap semoga kita bisa lebih memperhatikan diri sendiri dan sekitar kita. Dan juga semoga kita bisa mengubah perilaku kita sesuai dengan protokol-protokol yang telah diberikan, agar kita bisa melalui pandemi ini bersama-sama. Melalui proyek kali ini, saya bisa belajar untuk lebih memperhatikan keadaan di sekitar saya, melalui berita ataupun sumber-sumber lainnya, dan untuk memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk kebutuhan kami di masa new normal ini. Saya juga bisa belajar betapa pentingnya vaksin untuk diri saya sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Harapan saya dari proyek kali ini adalah supaya orang-orang lain bisa mengambil nilai-nilai positif dan supaya kita bisa melewati pandemi ini bersama. Nah, dari penjelasan kami semua tadi, harusnya teman-teman udah paham dong. Seberapa pentingnya beradaptasi selama masa pandemi ini? Nah itu, ayo tertibkan diri kamu dalam melakukan adaptasi selama pandemi ini. Kita bisa mulai dari diri sendiri dengan tertib menjaga kebersihan dan jaga jarak. Karena tindakan sekecil apapun pasti berguna.